Horas, apa kabar saudaraku? Kita bertemu di pagi ini dalam saat teduh. Mari saya ajak kita untuk menenangkan hati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi hari ini. Dan kami akan melaksanakan aktivitas kami. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang sedang kami rencanakan, sebelum kami melaksanakannya, kami mohon jamahan-Mu Tuhan, urapan kasih-Mu lewat firman-Mu selalu nyata dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut Engkau lewat firman-Mu. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi ini yaitu diangkat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita ikuti dalam hati. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, muda menjadi catatan bagi seorang Rasul Paulus kepada saudaranya, kepada hambanya, kepada sahabat pelayannya, yaitu bernama Timotius. Memang kalau digolongkan masih muda, mungkin dia rapuh, mungkin dia masih belum begitu mandiri, mungkin dia pelan-pelan, dia goyah. Ada apa Rasul Paulus mengingatkan ini dalam tulisannya kepada saudara pelayannya, yaitu Timotius? Betul saudaraku, dengan belajar tekun kepada firman Tuhan, maka ada hal-hal yang akan terjadi dalam diri seseorang, menggerakkan dirinya, tidak hanya sekedar digerakkan secara fisik, tetapi juga dibentuk baik akhlaknya, rohaninya, lewat perkataannya akan tercermin, lewat perbuatannya bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya, atau kesetiaannya menjadi pujian. Demikian juga hal-hal kesuciannya, dia mampu membedakan ini layak dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ada proses pertumbuhan yang secara utuh sebagai manusia terjadi bagi seseorang itu. Dan ketika Rasul Paulus menyampaikan ini kepada hambanya Timotius, dia menyatakannya dengan begitu tulus, walaupun tidak sebut nama. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Seorang muda bukan berarti tidak mempunyai apa-apa. Seorang muda bukan berarti dia dangkal. Seorang muda bukan berarti dia disepelekan. Seorang muda bukan berarti dibuat menjadi kelas yang sangat tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Seorang muda sedang dipersiapkan. Seorang muda sedang diasah dia ketekunannya, kesetiaannya. Seorang muda sedang ditantang, sedang dibentuk. Seorang muda, dia adalah insan yang kuat, akan dipakai oleh Tuhan.
Dan demikian seorang Timotius yang sedang bekerja melayani di jemaat Efesus. Kita kenal dalam sejarah, jemaat Efesus adalah jemaat yang sudah berkembang, bertumbuh dalam pelayanannya, mengenal Injil sebagai jalan keselamatan, memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa, dan menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Saudaraku, ketika Rasul Paulus menyampaikan ini, tentu ada harapan yang terkandung di sini. Jadilah teladan, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi pribadi yang diharapkan ada sumbangsihnya. Menjadi teladan bukan menjadi tontonan. Menjadi teladan bukannya sekedar ikut-ikutan. Menjadi teladan dia mempunyai dan memiliki prinsip melakukan yang baik. Dan seorang muda akan tetap berkenan di hadapan Tuhan menjadi teladan. Jadilah saudaraku, baik sedang dalam posisi atau umur mahasiswa, itu masa muda yang sangat energik. Jadilah teladan. Demikian juga kita bisa kenali tanda-tanda kebaikan yang telah ada pada kita. Tunjukkan keteladanan itu lewat kebaikan-kebaikan yang ada pada saudara. Maka akan banyak orang yang menaikkan puji syukur, akan banyak orang yang tertolong, akan banyak orang yang berpengaruh terhadap kebaikan saudara. Ada beberapa di sini keteladanan yang bisa terjadi bagi usia muda. Perkataannya, tingkah lakunya, kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. Saudara-saudaraku, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, maka seorang muda itu jangan diremehkan dengan membuat seorang pemuda dari sudut pandang kelemahan dan kekurangannya, yang selalu hitung-hitung, yang selalu menjadi pertimbangan, maka keterlibatan pemuda akan tidak sempurna, akan tidak baik. Nah, saudara-saudaraku, sebagai mengajarkan firman Tuhan ini, mungkin bagi orang yang punya predikat lebih dewasa terhadap orang muda. Demikian sebaliknya, seorang muda sedang menghayati firman Tuhan ini dan disampaikan oleh hambanya kepada kita, maka yakinkan diri, Allah sedang membentuk saudara. Allah lewat saudara sedang memiliki kesempatan memperhatikan kaum muda. Mari bersama-sama menikmati kejahteraan Tuhan pada usia yang sedang dibentuk ini. Buat kaum pelajar, buat yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menggeluti cita-cita, yang sedang mengawali pekerjaannya, yang sedang meniti karir, maka firman Tuhan ini jadilah teladan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ajakan firman-Mu. Kami dimungkinkan untuk berjelih lelah. Kami dimungkinkan untuk berjuang. Kami dimungkinkan bisa terjatuh tapi bangkit lagi. Kami dimungkinkan untuk menjalani kehidupan yang susah dan membuat kami sangat letih. Namun lebih dalam, lewat semuanya itu, Allah berkehendak lewat firman-Mu agar kami teladan terhadap semua itu. Kami boleh bersikap baik, bersikap terpuji, bersikap terhormat lewat perkataan, lewat tindakan, lewat kesetiaan, lewat takut akan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, pada pagi ini kami berdoa bagi generasi muda, untuk kaum pelajar, mahasiswa, mahasiswi, bahkan yang sedang bergelut dengan berbagai hal pada usia muda. Kasihani Tuhan, tolong Tuhan, agar pertumbuhannya seiring sejalan dengan perkenanan Tuhan. Seterusnya kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh,
yang sedang dalam proses pemeriksaan pun Tuhan kiranya selalu menyertai dan memberkati. Berikan umur yang panjang, berikan sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, salam sehat selalu.